Untung anti rugi buat yang baru mulai usaha. Halo guys, assalamualaikum, welcome back to my channel Owner Seblak Madar. Nah jadi teman-teman, kalian itu sangat perlu ya atau penting banget punya catatan hasil penjualan. Kalau di Madar, jadi kita itu wajib punya nota atau buku catatan. Jadi proporsinya itu kita hitung. Misalkan sehari ini keluar berapa porsi, misalkan 50 porsi atau 60 porsi ya. Nah jadi nanti pas closingan kita hitung semua total omsetnya berapa. Misalkan omset dari seblak atau dari minuman gak apa-apa, kita akumulasiin dulu aja. Nah jadi sekarang aku bikin videonya itu untuk teman-teman biar tahu nanti hasil penjualannya berapa, terus bisa nyimpan uangnya berapa, terus bisa untuk modalnya juga berapa. Nah tanpa panjang lebar kita langsung aja ke inti videonya. Nah pertama-tama kalian wajib banget ya tahu modal awal itu berapa. Di sini aku contohin modal awalnya 1 juta. Atau kalian di sini punya modalnya 500.000 atau 200.000 juga gak apa-apa ya. Karena ini cuma contoh aja. Makanya tadi aku bilang ya kalian wajib banget nih punya buku catatan hasil penjualan. Nah kalian misalkan sudah tahu hasil omset hari ini itu berapa. Nah misalkan ini omsetnya ya. Ini omset hari ini. Omsetnya itu 1 juta. Dari omset 1 juta ini kita harus tahu ya dari 1 juta ini kita bagi-baginya kemana aja. Misalkan untuk modal, untuk uang saku, pulsa, kontrakan, biaya listrik, biaya air dan lain-lain. Jadi kalau di Seblak Madar kita udah punya rumusnya ya. Nah kalau kita pendapatannya 1 juta, di sini rumusnya adalah kita kali dulu 25% ya. Nah kenapa aku ambilnya ini 25%? Karena ini udah pas banget ya dengan perhitungan penjualan Seblak Madar. Tapi kalau dengan 25% ini masih kecil, kalian bisa tambahin lagi ya 30% atau 50% juga boleh. Asal jangan memberatkan aja ya nanti ke modalnya. Kenapa aku ambilnya 25%? Jadi sisanya 75% itu karena banyak modal yang gak masuk jadi uang ya. Contohnya misalkan bumbu, kresek atau yang lainnya kan itu gak jadi uang ya. Jadi untuk amannya ambil dulu aja deh 25% ya. Nah 25% dari 1 juta adalah 250.000. Nah dan tadi sisanya yang dipotong 25% itu adalah 750.000. Nah yang 750.000 ini wajib banget ini uang modal ya. Dan yang 750.000 ini mencakup semua modal ya. Modal seblak, modal minuman seperti bumbu seblak, cup atau yang lain-lain. Nah terus cara membagi yang 250 ini. Dan untuk yang 250 ini kita jangan ambil langsung ya guys. Nah mari kita hitung dan ini dia contohnya. Pertama-tama yang 250.000 ini kita bagi-bagi dulu ya guys. Dan cara membaginya ini sangat simpel banget. Pertama-tama tuliskan dulu aja kebutuhan kalian per bulannya. Kalau di Madar biasanya yang pertama adalah pulsa. Dan untuk pemakaian pulsa biasanya di Madar habis 150-an ya. Jadi aku masukinnya 5.000. Lanjut ke kontrakan warung ya guys. Soalnya aku warungnya masih ngontrak. Tapi buat kalian yang terlalu sama juga ya sama Madar, mungkin kebutuhannya kita beda-beda. Oke lanjut ke listrik. Biasanya sebulan listrik aku habis kurang lebih 400.000 ya. Nah ini hanya contoh, aku masukin dulu aja 10.000 ya. Nah dan untuk keperluan ini kalian wajib banget ngambilnya dari yang 25% ya guys. Jadi yang 750.000 itu jangan keganggu sama modal-modal bulanan kalian. Oh iya guys, kalian juga harus punya target nih. Sebagai contoh, target untuk beli rumah atau beli motor atau beli buat yang lainnya. Emang apa fungsinya sih harus pakai target? Jadi biar kalian tetap semangat terus kerjanya. Selain kita punya target di dunia, kita juga harus punya target nih buat kelak kalau kita pulang nanti ya, sedekah sama infak. Karena dari semua penghasilan kita ada hak orang lain di dalamnya. Biasanya sih aku kalau misalkan omset 1 juta, aku ngasihnya di sini 10.000 ya guys. Tapi kalau itu mah balik lagi ke diri kita masing-masing. Asal kita ridho dan ikhlas aja ya guys. Kalau untuk bagi-bagi mah bebas aja ya. Dan sebelum untuk orang yang jauh, kita bagiin dulu buat saudara-saudara kita atau keluarga yang masih membutuhkan. Oh iya guys, jadi kalau kita udah punya yang 25% ini, yang 250, kita jangan ngambil lagi ke modal yang 750.000 ya. Kenapa kita gak boleh ngambil dari yang 750.000? Itu karena yang 750.000 itu adalah uang modal wajib ya guys. Nah kecuali kalau nanti ini uang yang 750.000-nya sudah balik jadi 1 juta lagi. Misal contohnya jadi 1.300.000. Nah yang 300 itu boleh banget nih kita masukin ke kantong kita pribadi. Pokoknya kalau setiap perhitungan kita ini rapi, pasti ya uangnya bakal bengkak. Tapi kalau aku pribadi, kalau misalkan ada uang bengkak gitu, aku jadiin modal lagi ya guys. Soalnya dulu juga aku gitu guys. Pertama-tama itu aku modal dulu dari 200.000 ya. Alhamdulillah sekarang sudah nyampe di 2 juta. Dan biasanya untuk belanja perharinya aku habis 200 sampai 300.000. Sekarang alhamdulillah
alhamdulillah bisa sampai 1 juta lebih ya. Oh iya, dari yang 250.000 ini seperti pulsa, kontrakan, listrik dan lain-lain itu wajib banget ya tiap hari diisi. Nah, dan cara kita melihat keuntungannya kita akan lihat nanti dari sisa-sisa pengeluarannya ya. Jadi kurang lebihnya nanti kita bisa ngantongin 200 sampai 150.000 ya perharinya. Nah, dan itu bener-bener uang bersih kita ya guys. Bebas deh buat belanja baju, keperluan anak, keperluan dapur, pokoknya yang lain-lain deh. Tapi kalau bisa mah ditabung ya guys. Seperti itu ya contoh pembukuan atau penulisan hasil penjualan kita hari ini. Nah guys, jadi untuk kalian itu wajib banget ya punya nota tulisan. Jadi dari proporsinya itu misalkan berapa, terus sehari ini kita keluar porsinya berapa. Nah jadi mungkin seperti itu dulu ya. Ini yang paling ringkasnya kita bahas. Untuk hasil untung dan ruginya kita akan buat video lagi di lain waktu. Mudah-mudahan ada umur sehat juga. Nah buat teman-teman juga yang belum ngerti ya dengan apa yang aku bahas ini, coba tulis di kolom komentar. Nanti mudah-mudahan kita benahi lagi, perbaiki lagi. Soalnya maklumnya saya juga lagi belajar. Memang sih ini terkesannya ribet banget, tapi ini benar-benar penting. Dulu pernah saya juga jualan, tidak punya pencatatan seperti ini. Ya gitu, hasil jualan nggak tahu kemana, mana untungnya, mana ruginya, seperti itu ya. Mungkin untuk videonya kita akhiri sampai sini dulu. Mohon maaf kalau ada salah kata. Ini maklum saya masih belajar ngobrol di depan kamera. Untuk video lanjutnya kita nanti lanjut di part 2 nya. Jadi ikutin terus, share juga ke grup-grup teman-teman semua, atau ke teman-teman semua juga yang lagi usaha, di share-share. Mudah-mudahan dengan video ini bisa jadi ladang silaturahmi untuk kita semua. Terima kasih, see you, bye bye.